Di Zoom sharing session terkait seleksi tahap 2 Lomba Bedah Data APBD 2024. Yang pertama, diharapkan adik-adik atau Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan username dengan nama, underscore nama tim, underscore nama sekolah. Yang kedua, nanti pada saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya agar dapat menggunakan fitur raise hand dan menunggu untuk dipanggil oleh MC terlebih dahulu. Peserta tidak diperkenankan untuk membuka mikrofonnya sebelum dipersilakan oleh MC. Dan apabila dimungkinkan, peserta dapat menggunakan kamera ketika melakukan sesi tanya jawab dengan para expert. Peserta yang tidak berkesempatan untuk bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaannya melalui link yang nanti akan kami sediakan di kolom chat, yaitu s.id/tanyabd tahap 2. Zoom ini akan kami record dan hasil recordingnya akan kami sampaikan kepada para peserta seleksi tahap 2 di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Baiklah, saya lihat di Zoom ini sepertinya sudah mulai banyak partisipannya. Kita mulai saja ya, adik-adik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu guru pembimbing dari seluruh tim baik SMA, SMK maupun MA dari seluruh Indonesia maupun luar negeri yang berhasil lolos di tahap 2 seleksi Bedah Data APBD 2024, serta tak lupa adik-adik yang kami banggakan, perwakilan dari seluruh tim yang berhasil lolos ke dalam seleksi tahap 2 Lomba Bedah Data APBD 2024. Sebelumnya, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak, nama saya Awaludin, biasa dipanggil Kak Awal, dari Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam acara pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, kami ucapkan selamat datang di acara sharing session persiapan seleksi tahap 2 Lomba Bedah Data APBD 2024. Dengan penuh rasa bangga, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada 285 tim yang berhasil lolos mengalahkan 1.440 tim pendaftar dari seluruh Indonesia pada Lomba Bedah Data APBD tahun ini. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua adik-adik? Lewat reaction juga bisa? Oke. Nah, acara pada hari ini bertujuan untuk mendiskusikan bersama terkait strategi dari lomba tahap 2 dari Lomba Bedah Data APBD tahun 2024 ini. Nantinya kita akan belajar bersama-sama bagaimana terkait pembuatan abstrak, penjelasan singkat mengenai masalah data, analisis data, serta bagaimana cara pembuatan storyboard videografis dari Lomba Bedah Data APBD 2024 ini. Nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing expert yang berasal dari pegawai Kementerian Keuangan. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, Lomba Bedah Data APBD 2024 ini memiliki jargon. Nah, sebelum kita mulai acara inti, kita sama-sama jargon terlebih dahulu. Boleh mungkin adik-adik dan kakak-kakak panitia atau
Bapak Ibu yang tahu jargonnya, kita sama-sama mengumandangkan jargon dari Lomba Beda Data APBD 2024 ini, yaitu data akurat, daerah kuat, uang kita bermanfaat. Ini ada gerakannya. Data akurat, daerah kuat, uang kita bermanfaat. Jadi seperti itu ya, kita coba bersama-sama ya. Data akurat, daerah kuat, uang kita bermanfaat. Untuk kesediaan teman-teman panitia untuk mempersilakan adik-adik untuk unmute. Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lomba bedah data APBD 2024. Data akurat, daerah kuat, uang kita bermanfaat. Sekali lagi boleh ya? Kakak ulangi. 1, 2, 3. Lomba bedah data APBD 2024. Data kuat, uang kita bermanfaat. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Masuk di acara ini, teman-teman yang kami banggakan, hari ini kita akan mengupas tuntas terkait penjelasan mengenai apakah itu abstrak, apakah itu data, dan bagaimana nanti caranya membuat storyboard yang menarik yang akan dijelaskan oleh 3 expert kita. Yang pertama itu ada Kak Manda. Kak Manda mungkin boleh on cam. Kak Manda. Yang kedua itu ada Kak Naufal. Halo. Dan yang ketiga itu ada Kak Intan. Nanti kakak-kakak ini akan menjelaskan kepada kita semua terkait abstrak, data, dan juga storyboard. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sesi kita yang pertama, kita akan mendengarkan nih secara langsung pemaparan mengenai penjelasan terkait abstrak yang akan dijelaskan oleh Kak Manda. Sebelumnya, Kak Manda, apakah sudah bergabung dengan kita semua di sini? Halo, Kak Sudah, Manda. Kak. Halo, Kak Awal. Halo, apa kabar Kak Manda? Luar biasa. Luar biasa, baik. Jadi di sini Kak Amanda akan menjelaskan terkait apa itu abstrak ya Kak, dan apa saja elemen-elemen atau komponen-komponen dari abstrak sehingga akan menarik para hati Dewan Juri nanti ya Kak. Boleh Kak Amanda mungkin dijelaskan atau ada bahan paparan yang bisa Kak Amanda jelaskan kepada kita semua. Kepada Kak Amanda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Kak Awal. Selamat siang adik-adik semuanya. Di kesempatan ini kakak akan sedikit sharing terkait dengan ketentuan abstrak, penyusunan abstrak untuk lomba bedah data tahap 2. Sebelumnya adik-adik pasti sudah sedikit tahu tentang abstrak itu sendiri. Nah, dalam sebelumnya melalui juknis yang disampaikan oleh panitia juga sudah diinformasikan terkait dengan pilih. Izin Kak, ya terdengar jelas ya Kak? Masuk, jelas kok. Jelas Kak Amanda, silakan. Siap. Siap. Nah, sebelumnya kita sudah menginfokan ke adik-adik semuanya terkait pilihan tema untuk lomba bedah data APBD tahun ini. Ada 4 tema, yaitu 2 tema terkait belajar pendidikan, terkait dengan wajib belajar 12 tahun, dan terkait efektivitas penggunaan belanja wajib. Ya, selain itu tema lainnya itu terkait belanja kesehatan, itu terkait stunting dan imunisasi. Selanjutnya untuk struktur abstrak sendiri sudah disampaikan juga melalui juknis. Yang pertama itu terkait halaman cover. Nah, kalau ini tidak ada ketentuan yang spesial, adik-adik semuanya tentunya sudah bisa mengikuti untuk halaman cover, hanya menuangkan nama tim, asal sekolah, asal provinsi,
tema yang dipilih, nama ketua, serta nama anggota timnya, termasuk juga nama guru pendampingnya. Gitu. Selanjutnya untuk bagian yang pertama itu latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini, adik-adik boleh menuliskan terkait dengan apa yang adik-adik ketahui, isu-isu yang terjadi di daerah adik masing-masing atau isu-isu secara nasional. Boleh juga terkait dengan apa yang mungkin adik-adik kondisi yang adik-adik rasakan saat ini gitu. Yang selain itu juga adik-adik boleh menyusun latar belakang terkait dengan data-data yang adik-adik mungkin sudah punya, karena nanti kan adik-adik akan menjelaskan lebih banyak lagi terkait dengan data tersebut. Jadi adik-adik bisa mencari terlebih dahulu kira-kira datanya akan mudah diperoleh apa enggak. Kalau misalnya nanti adik-adik sudah punya cukup data, adik-adik bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya gitu. Nah, di sini kakak udah buat beberapa contoh, tapi adik-adik boleh nanti bisa cari ide-ide lain yang mungkin lebih luas dan lebih baik. Gitu. Nah, yang pertama misalnya kalau adik-adik ingin mengangkat isu di daerah adik-adik sekalian, misalnya terkait dengan rendahnya persentase anak umur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di kabupaten kota. Nanti adik-adik boleh memilih kabupaten kota atau provinsi mana yang akan dianalisis lebih lanjut gitu. Selain itu juga bisa terkait dengan isu yang secara nasional. Misalnya terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional. Jadi latar belakangnya itu adik-adik angkat dari kira-kira di tahun ini prioritas nasional itu ada apa aja, dan itu menjadi latar belakang adik-adik misalnya ingin mencari lebih tahu apakah nantinya program prioritas nasional ini berjalan dengan baik gitu. Selain itu, adik-adik juga bisa menyusun latar belakang misalnya dengan adanya peningkatan atau penurunan anggaran pada bidang tertentu. Misalnya adik-adik setelah memperoleh data atau mengecek data APBD gitu, adik-adik melihat kira-kira di anggaran pendidikan misalnya, kok anggaran pendidikannya setiap tahun meningkat terus ya. Nah, mungkin adik-adik bisa ingin mencari tahu, jadi penasaran gitu. Dengan latar belakang itu, adik-adik mengangkat tema itu gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, pada penyusunan abstrak itu ada tujuan. Nah, di tujuan ini nanti adik-adik mendeskripsikan atas latar belakang tadi, adik-adik ingin mengetahui lebih dalam manfaat. Misalnya adik-adik ingin mengetahui lebih dalam manfaat yang diperoleh dari anggaran bidang tertentu. Misalnya tadi jika latar belakangnya terkait dengan imunisasi, dengan latar belakang tersebut, adik-adik ingin menjelaskan kira-kira penggunaan dana kesehatan atau anggaran kesehatan di kabupaten kota tertentu itu digunakan untuk apa saja, dan dikaitkan dengan nanti dengan latar belakang yang adik-adik ambil, misalnya tadi terkait imunisasi, boleh dituangkan lagi lebih dalam terkait data imunisasinya gitu. Nah, yang kedua, misalnya tujuannya menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional. Nah, tadi itu kalau tadi latar belakang terkait dengan program prioritas nasional, berarti tujuan adik-adik mungkin akan menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Tujuan ketiga bisa juga untuk mengetahui kebutuhan pendanaan di daerah tertentu. Kalau misalnya tadi adik-adik dengan melatar belakangi peningkatan dan atau penurunan anggaran tertentu, adik-adik bisa menetapkan tujuan adik-adik dalam menulis abstrak ini, yaitu untuk mengetahui kebutuhan atau kebutuhan pendanaan di daerah tertentu gitu. Oh ya, adik-adik jangan lupa ya untuk ketentuan yang sebelumnya dimuat di petunjuk teknis, yaitu setiap bagiannya ada maksimal katanya. Nah, untuk yang tujuan ini ada 100 kata maksimalnya. Ada ketentuannya untuk maksimalnya 100 kata. Gitu. Selanjutnya terkait dengan deskripsi data yang digunakan. Nah, tadi kakak juga sudah sempat cek list pertanyaan yang sudah ada diajukan, ada yang tentang deskripsi data ini maksudnya seperti apa gitu. Untuk deskripsi data ini maksudnya dalam abstrak nanti adik-adik menjelaskan kira-kira
data itu data yang akan ada analisis itu apa? Misalnya data APBD pada provinsi atau kabupaten kota apa, terus anggaran pendidikan atau kesehatan atau anggaran kesehatan terkait stunting, misalnya kalau lebih spesifik pada tahun berapa gitu. Untuk deskripsi kata ini, ketentuan maksimal katanya itu ada 100 kata. Selanjutnya, pembahasan analisis. Nah, di sini adik-adik melakukan analisis atau mengolah data yang adik-adik sudah peroleh. Nah, di bagian ini adik-adik diminta untuk menjelaskan hasil analisis adik-adik. Misalnya, apakah adik-adik nanti akan hanya menjelaskan peruntukan anggaran. Misalnya tadi adik-adik memperoleh data anggaran pendidikan atau kesehatan gitu. Apakah adik-adik nanti hanya menjelaskan peruntukan anggarannya saja, misalnya dana kesehatan di kabupaten kota A digunakan untuk apa-apa saja, atau adik-adik akan menjelaskan lebih dalam lagi, misalnya terkait dengan efektivitas atau efisiensi penggunaan anggarannya. Misalnya atas anggaran pendidikan tersebut, apakah sudah efisien penggunaannya, yaitu yang dijelaskan melalui persentase penyerapan anggarannya, apakah sudah terserap keseluruhan atau hanya sebagiannya saja, atau bahkan mungkin ada tambahan penganggaran lainnya gitu. Nah, atau adik-adik bisa juga menjelaskan efektivitas penggunaan anggarannya, misalnya dari anggaran tersebut capaian output-nya sudah maksimal atau belum. Misalnya dari anggaran 100 miliar yang tadinya direncanakan untuk membangun 10 rumah sakit misalnya, apakah benar-benar anggarannya sudah efektif? Apakah 10 rumah sakitnya sudah tercapai atau hanya atau sejumlah 8 rumah sakit saja atau malah lebih dari target rumah sakit yang sudah ditargetkan sebelumnya. Nah, atau mungkin adik-adik bisa lebih mendalam lagi analisisnya dengan menjelaskan dampak dari penggunaan anggaran tersebut. Misalnya kalau adik-adik sebelumnya menjelaskan terkait dengan anggaran pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun, adik-adik bisa mencari tahu kira-kira apakah penggunaan anggaran tersebut sudah berdampak misalnya dengan peningkatan jumlah penduduk atau jumlah masyarakat yang lulus SMA atau bahkan sarjana misalnya pada kabupaten kota tertentu, atau mungkin lebih lanjutnya lagi dengan penggunaan anggaran tersebut maka ada penurunan angka pengangguran gitu. Nah, itu kita menjelaskan kepada adik-adik akan menjelaskan analisisnya itu sejauh mana gitu. Nah, dan pastinya tentunya akan ada perbedaan nih dalam analisis yang adik-adik lakukan nantinya sejauh apa gitu. Selanjutnya untuk pembahasan analisis ini adik-adik dibatasi untuk narasinya hanya sebatas 500 kata. Selanjutnya, untuk simpulan dan saran, pada bagian ini adik-adik diminta untuk menuliskan atau menjelaskan narasi yang terkait dengan apa yang adik-adik pahami atas data yang adik-adik olah. Kalau misalnya di sini kakak kasih contoh, kesimpulannya itu adalah anggaran pendidikan atau kesehatan menjadi prioritas dikarenakan. Jadi misalnya setelah adik-adik melakukan pengolahan data, adik-adik dapat menyimpulkan kenapa ya anggaran pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas. Atau mungkin setelah pengolahan data yang adik-adik lakukan, adik-adik bisa menyimpulkan, oh jadi provinsi atau kabupaten atau kota A mengalokasikan anggaran terbesar itu untuk pendidikan atau kesehatan itu karena apa? Mempertimbangkan apa gitu. Nah, atau kalau lebih dalamnya lagi, adik-adik bisa memberikan saran, misalnya terkait dengan contohnya itu provinsi kabupaten kota A dengan kondisi misalnya luas wilayah atau jumlah penduduk itu perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan atau kesehatan tertentu gitu. Karena memang di sini kita kasih contoh luas wilayah atau jumlah penduduk karena memang luas wilayah atau jumlah penduduk ini menjadi salah satu indikator yang menentukan banyaknya infrastruktur yang dibutuhkan di suatu daerah. Misalnya dengan luas wilayah yang cukup luas itu
biasanya di daerah tersebut memerlukan infrastruktur yang cukup banyak karena supaya setiap masyarakatnya atau penduduknya itu tidak butuh akses yang cukup jauh untuk misalnya untuk dapat menjangkau rumah sakit atau sekolah di daerah tersebut gitu. Atau jumlah penduduk dengan kondisi jumlah penduduk yang lebih banyak, maka tentunya infrastruktur yang diperlukan untuk menampung masyarakat atau penduduknya di situ juga lebih banyak gitu. Itu misalnya contoh yang bisa kakak kasih. Kalau untuk ketentuan maksimal katanya itu ada 200 kata. Nah, yang kakak sudah sampaikan sebelumnya ini itu hanya contohnya saja ya. Kalau misalnya adik-adik punya ide atau pemikiran yang lain itu sangat diperbolehkan gitu. Itu aja Kak, awal dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Manda atas penjelasannya. Ini mungkin adik-adik dari penjelasan Kak Manda tadi sudah tergambar sedikit ya. Nah, untuk materi jangan khawatir, nanti akan kita berikan ke adik-adik bahan-bahan PPT yang dipaparkan oleh para expert kita. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang masih dibingungkan, kita simpan dulu, nanti kita akan ada sesi tersendiri. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengar penjelasan terkait masalah perdataan. Jadi kita akan sama-sama tahu apa sih itu data, data apa saja yang bisa kita gunakan, dan apa yang harus kita lakukan dengan data-data yang kita peroleh tersebut. Di sini bersama-sama kita sudah ada Kak Naufal. Halo Kak Naufal. Halo Kak Awal. Oke, Kak Noval di sini akan menjelaskan terkait data itu sendiri karena ini adalah lomba bedah data, berarti ada beberapa data yang akan adik-adik olah untuk nantinya akan kita buat ke dalam video grafis yang di seleksi tahap 2 ini harus dibuat abstrak dan juga storyboardnya. Silakan Kak Noval penjelasan terkait data. Terima kasih. Ya, Kami terima kasih persilakan. Kak Awal. Halo semuanya, mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang data yang bisa digunakan nanti dan bagaimana mengolah data untuk membuat abstrak ini. Jadi abstrak ini kan tadi sudah dijelaskan apa namanya elemen-elemennya apa yang perlu dituliskan oleh Mbak Manda tadi. Nah, sekarang kita coba membahas bagaimana data di dalam membuat abstrak ini. Nah, yang pertama, dari mana data yang bisa dipakai oleh teman-teman semua untuk membuat abstrak ini. Dan sebenarnya pada umumnya semua data bisa dipakai selama data tersebut kredibel atau data publik. Dari kami di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki dataset APBD yang bisa diunduh secara langsung di website resminya. Di pengumuman juga sudah ditulis linknya, bisa langsung diklik untuk melihat dan mengunduh data yang dibutuhkan oleh teman-teman semua dalam membuat abstrak. Selain itu juga teman-teman bisa mengambil data publik dari BPS, dari Kementerian PUPR, maupun data-data lain yang tersedia secara umum di website resminya. Terus juga bisa digunakan data primer lain, data dari pemerintah daerah, misal dari teman-teman membutuhkan data yang lebih spesifik atau yang lebih detail lagi, bisa menggunakan data dari pemerintah daerah. Dan juga data primer lain juga dipersilakan. Nah, kemudian kalau sudah dapat datanya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, setelah mengetahui kebutuhan data, kita kan mengkolek nih dari data-data. Ini saya ambil contoh data yang diambil dari BPS dan APBD. Nah, kebetulan saya mengambil data angka partisipasi sekolah menurut provinsi, dan di data APBD saya mengambil data belanja pendidikannya. Nah, dari beberapa data mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan lebih banyak data lagi. Kemungkinan akan ada perbedaan nomenklatur dari masing-masing data. Jadi harus tahu nih, misalkan di Provinsi Aceh di BPS dinamakan Aceh, sedangkan di APBD namanya lengkap Provinsi Aceh. Nah, itu harus disandingkan. Disandingkan bagaimana caranya, kita harus memadankan, disamakan namanya supaya mempermudah kita dalam mengolah data.
Nah, untuk memadankan itu bisa menggunakan berbagai macam tools atau aplikasi. Salah satunya yang biasa digunakan dengan Microsoft Excel. Kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain atau lebih familiar dengan aplikasi lain yang dirasa lebih mudah, dipersilahkan selama tujuannya dalam mengolah data bisa tercapai. Nah, setelah data tersebut diperoleh, kemudian kita sudah memperoleh data yang akan bisa digunakan dalam mengolah, kita bisa menyajikan datanya. Misalkan dibuat grafik atau dibuat tabel-tabel yang lebih bisa diinterpretasikan dari angka-angka tersebut. Nah, data yang disajikan ini akan memudahkan kita dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Misalkan dari data ini, data di tabel di grafik yang pertama ini, kita bisa melihat angka partisipasi sekolah di Pulau XY. Ada provinsi A, B, dan C. Nah, di provinsi C ternyata dia itu yang paling rendah di pulau tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi gambaran untuk membuat tadi yang dijelaskan Mbak Mada, latar belakang. Ternyata di provinsi C ini angka partisipasi sekolahnya tuh sangat rendah dibandingkan daerah lain di pulau tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut kita bisa menggali nih, apa sih permasalahannya di sana, kemudian penyebabnya apa, terus mungkin nanti kemudian berlanjut sampai penganalisis. Nah, di analisis lebih lanjut bisa menggunakan data-data lain seperti belanja pendidikannya, kemudian mungkin ada bisa cari data-data lain di BPS seperti jumlah guru atau mungkin jumlah anak sekolah dan lain-lain yang bisa bermanfaat dalam menganalisis data. Nah, setelah disajikan nih dengan rapi, kita analisis, baru kita tarik kesimpulan. Kesimpulan itu pasti harus ada dasarnya kan. Kita menggunakan grafik yang sudah dibuat, kemudian analisis yang sudah dikerjakan, kita menarik kesimpulan. Dan dari kesimpulan itu kita dapat memberikan saran untuk perbaikan dari bidang yang kita analisis. Nah, dari abstrak itu, di dalam abstrak itu, teman-teman bisa menggunakan tabel atau grafik yang mendukung dari analisis teman-teman. Jadi, grafik atau gambar itu enggak serta-merta cuma ditempel aja, tapi harus bisa menggambarkan atau bisa menjadi bahan analisis yang teman-teman tulis. Jadi harus nyambung antara gambar atau grafik dengan analisis yang dilakukan oleh teman-teman. Dan kemudian berlanjut ke kesimpulan dan saran. Nah, dan dari kesimpulan dan saran yang teman-teman nanti tulis, diharapkan nanti bisa memberikan insight baru atau mungkin gambaran yang mungkin bermanfaat bagi kami di pemerintah pusat dalam melihat sudut pandang lain dari teman-teman. Jadi pembuatan abstrak ini tidak hanya bermanfaat bagi teman-teman selama lomba ini, tapi juga mungkin bisa menjadi bahan masukan kami di pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Nah, mungkin itu aja dari saya, Kak Awal. Saya kembalikan ke Kak Awal. Baik, terima kasih Kak Noval. Cukup jelas ya Kak, masalah terkait data. Nantinya mungkin adik-adik masih ada beberapa pertanyaan, itu bisa kita sampaikan setelah sesi yang ketiga ini, yaitu ini yang paling banyak ditanyakan sama adik-adik nih. Bisa dibilang ini menjadi FAQ atau pertanyaan yang paling sering muncul terkait seleksi tahap 2 di lomba bedah data ini. Di sini kami sudah menghadirkan expert yang merupakan Pranata Humas dari Kementerian Keuangan. Ada Kak Intan di sini. Kak Intan ini bisa dibilang jago dalam hal pembuatan storyboard video. Di sini Kak Intan khusus akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Halo Kak Intan, apa kabar? Halo Kak Awal, baik, Halo. Alhamdulillah. Oke, Kak Intan, mungkin pertama boleh nggak sih Kak dijelaskan dulu storyline atau storyboard itu apa sih gitu, dan apakah penting dalam pembuatan sebuah video itu perlu dibuat storyboard atau storyline-nya terlebih dahulu.
kenapa harus kita buat storyboard atau storyline itu? Silakan Kak Intan. Oke, makasih Kak Awal. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat Kak? Iya. Oke. Baik, mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing nih terkait storyline ya atau storyboard yang nantinya akan jadi salah satu penilaian untuk tahap kedua dari lomba berdata ini nih teman-teman. Nah, saya sedikit mau cerita dulu nih terkait storyline dan storyboard ya. Nah, sebenarnya dua poin ini adalah hal yang agak berbeda nih teman-teman. Storyline itu adalah sebuah naskah cerita dalam bentuk teks, sedangkan storyboard itu naskah yang dituangkan dalam bentuk yang lebih detail disertai dengan keterangan atau gambar visualnya seperti itu. Nah, lalu kenapa penting gitu kan? Misalnya nih kita mau bangun rumah gitu kan. Nah, kita kan butuh denahnya ya teman-teman ya. Misalnya kamarnya berapa, terus ruang tamunya, dan segala macamnya seperti itu. Nah, itu kan namanya perencanaan gitu ya. Nah, sama halnya dengan videografis, ketika kita mau membuat video, kita butuh nih yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini dituangkan dalam bentuk storyline atau storyboard seperti itu. Nah, kenapa penting? Karena storyboard ini yang nantinya jadi acuan teman-teman buat bikin videonya, biar videonya itu terstruktur dan juga ketika membuat video itu nantinya akan lebih efisien gitu. Jadi ketika kita sudah membuat storyboardnya, kita akan tahu, oh misalnya kita mau syuting ini gitu. Kita udah punya listnya gitu. Jadi nggak buang-buang waktu juga, misalnya mau syuting yang kok ternyata nggak kepake nih apa namanya scene-nya dalam video tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian salah satu hal pentingnya lagi adalah storyboard ini itu memudahkan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin kita sampaikan ya dalam video grafis ini ke orang lain gitu. Misalnya eh, ini kan teman-teman bentuknya tim ya, jadi nanti koordinasinya akan lebih mudah karena sudah ada apa namanya storyboard yang dibikin. Jadi oh ini harusnya nanti syutingnya kayak gini atau ntar bikin videonya eh, visualnya kayak gini gitu ya. Dan juga itu memudahkan bagi kami panitia untuk memahami teman-teman mau bikin videonya seperti apa sih, jalan ceritanya bagaimana gitu ya. Terus data-data yang nantinya disampaikan di video seperti apa, seperti itu. Nah, ini sedikit contoh ya antara storyline dan storyboard. Nah, kalau storyline ini biasanya lebih ke narasinya gitu. Namun kalau storyboard itu ada penjelasan deskripsi visualnya akan seperti apa. Kemudian ada mungkin contoh-contoh nanti bentuk visualnya gambarnya seperti ini atau fotonya seperti ini. Atau bisa juga biasanya mendeskripsikan mungkin nggak harus pakai gambar ya, mungkin bisa bentuk deskripsi nanti akan apa videonya akan seperti apa kayak gitu. Nah, namun jangan khawatir, di Juknis juga sudah ada contohnya ya teman-teman ya. Itu nanti teman-teman bisa bikin formatnya sesuai dengan yang ada di Juknis, itu paling tidak ada adegannya, kemudian narasi, mandatory visual, durasi, dan juga total durasinya. Nah, untuk mandatory visual ini teman-teman juga nggak apa namanya nggak harus semuanya menggunakan gambar. Misalnya boleh deskripsi dari visualnya nanti akan seperti apa kayak gitu. Itu nggak masalah. Kalau mau pakai gambar juga lebih oke juga, nggak apa-apa. Boleh gambar ilustrasi, boleh foto, pokoknya apapun juga yang bisa mendukung dari mandatory visual itu sendiri. Lalu durasi itu kan ini ya penting ya teman-teman ya, karena videonya kan terbatas 3 sampai 4 menit gitu kan. Jadi durasi ini sangat penting gitu. Untuk narasinya kan mungkin bisa ini ya bisa kita kira-kira
untuk narasi seperti ini durasinya berapa, seperti ini durasinya berapa. Nah, lalu nanti di total, nanti hasil totalnya itu jangan sampai lebih dari 4 menit. Seperti itu teman-teman. Jadi batasnya 3 sampai 4 menit. Begitu Kak terkait storyline dan storyboard. Oke, terima kasih Kak Intan. Ini Kak Intan bahkan memberikan kepada kita format-formatnya ya, dan gambar-gambar ilustrasi-ilustrasinya seperti apa. Berarti kalau ini ilustrasi tidak harus apa yang menjadi gambar di storyboard itu kita nanti tampilkan di video ya Kak. Karena itu Betul. adalah konsep ya. Jadi bisa Ya. dibilang storyboard ini justru malah membantu adik-adik sekalian nantinya dalam proses pembuatan video jika lolos ke tahap berikutnya. Betul Nah, sekali. Kak Intan, kan kejelasan mengenai alur cerita videografis ini menjadi salah satu poin penting penilaian di seleksi tahap 2 ini, Kak. Nah, bagaimana sih, Kak, tipsnya storyboard yang kita buat itu agar alur ceritanya itu jelas, Kak? Jadi, supaya Bapak Ibu Dewan Juri yang membaca storyboardnya nanti itu jelas alurnya dari awal sampai akhir dan tujuan yang ingin dicapai dari video atau storyboardnya itu jelas terbaca oleh Dewan Juri. Silakan Kak Intan. Oke, saya share lagi ya. Nah, jadi ini nih yang nantinya jadi penilaian para juri ya, teman-teman. Bagaimana sih membuat alur cerita yang sekiranya bisa terbaca jelas gitu ya di storyboard. Nah, ini saya membaginya menjadi 3 bagian nih teman-teman. Jadi pertama itu ada opening, lalu body scene, isinya ya, kemudian closing-nya gitu. Nah, di opening ini teman-teman bisa memanfaatkan bisa fenomena yang ada di sekitar atau fenomena yang lagi ngetren mungkin ya, atau juga bisa berangkat dari tema apa namanya latar belakang tema yang teman-teman bikin gitu, dan juga apapun yang sekiranya itu bisa menarik perhatian. Jadi karena video itu kan mungkin teman-teman yang main TikTok, main Instagram Reels gitu kan tahu sendiri ya, sekarang kan namanya video biar menarik perhatian adalah di awal itu kita guide audiens itu buat nonton gitu ya. Nah, jadi kuncinya pertama di opening ini nih teman-teman. Bagaimana teman-teman sekreatif mungkin gitu ya, menuangkan ide yang sekiranya, wah ini bakal menarik nih gitu. Nah, lalu di isinya gitu kan, setelah opening, misalnya bisa mungkin role play atau mungkin model podcast gitu ya. Terus di body scene-nya ini, nah teman-teman mulai tuh menuangkan yang tadi abstrak yang telah teman-teman bikin ya, abstrak apa namanya, dari permasalahannya, terus analisis data, seperti itu data-data ditunjukkan, grafik-grafiknya. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke sini gitu. Nah, lalu terakhir untuk closing-nya, nah teman-teman bisa tuh ambil dari kesimpulannya atau tadi ada saran gitu ya, ada harapan juga misalnya ada harapan, dan juga bisa juga diisi dengan gimmick-gimmick gitu, mungkin mau biar plot twist misalnya atau semacamnya seperti itu. Kemudian untuk yang ya karena ini durasinya kan terbatas ya teman-teman ya, 3 sampai 4 menit itu kan mungkin nggak terlalu, karena nanti bakal padat di isinya juga. Mungkin sih kalau bisa untuk gimmick-gimmicknya itu nggak terlalu yang apa ya, memakan durasi banyak gitu mungkin ya. Jadi nanti bisa berbobot juga tuh videonya, namun memang nggak yang terlalu berat banget, tetap mungkin ada gimmick tapi nggak terlalu banyak gimmick kayak gitu. Seperti itu kira-kira ke awal. Oke, baik Kak Intan, terima kasih. Jadi alur ceritanya itu harus jelas mulai dari opening, batang tubuh ya atau body scenes-nya dan juga closing scenes-nya itu seperti apa. Jadi supaya ketika nanti Dewan Juri membaca itu sudah tervisualisasikan ya, walaupun videonya belum dibuat tapi kurang lebih
jelas gambaran video yang akan dibuat itu seperti apa. Nah, tahapan-tahapannya nih Kak, atau apa sih yang paling perlu diperhatikan dalam pembuatan storyboard ini, apa sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, untuk tahapannya itu, nah jadi yang paling utama ya tadi setelah membuat abstrak ya, udah membuat pengolahan datanya itu kan. Nah, itu yang kita namakan materi videonya nih teman-teman. Jadi setelah materi sudah ada nih, lalu kita bikin alur ceritanya mau seperti apa gitu kan. Apakah tadi misalnya bentuk podcast gitu kan, atau apa namanya? Misalnya tadi kunjungan ke puskesmas nih misalnya atau seperti apa gitu. Nah, kita tentukan alur ceritanya seperti apa. Nah, setelah sudah nih, oh sudah tergambar mau seperti ini alur ceritanya. Nah, kita bisa tentukan timeline dari masing-masing adegan itu, teman-teman. Kira-kira misalnya nih, teman-teman udah bikin narasinya dulu ya. Misalnya tadi narasi seperti yang ini, di narasi di yang kolom kedua itu. Nah, itu teman-teman sudah bisa nih kira-kira menentukan durasinya. Nah, durasi ini biasanya tadi diperoleh dari kalau kita ngomong narasinya itu akan sepanjang apa gitu. Misalnya voice over-nya gitu ya misalnya, atau presenternya lah istilahnya gitu. Nah, itu akan pengaruh nih ke durasi. Jadi diharapkan sih memilih kalimat yang sekiranya itu bisa dapat dipahami tapi tidak terlalu bertele-tele seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah membuat ini ya kronologi istilahnya per adegannya itu, nah itu kita bisa tahu tuh kira-kira estimasi waktunya berapa. Nah, tapi karena ini modelnya storyboard, jadi sebenarnya ini nggak terlalu detail, teman-teman nanti bisa lebih ini lagi kalau sudah mau eksekusi ke videografinya. Jadi ini semacam konsep aja gitu, secara gambaran umum seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita identifikasi dari narasi tersebut kita bakal bikin visualnya apa aja sih. Nah, itu bisa di list nih teman-teman. Misalnya mau bikin animasi gitu ya. Bikin animasi di scene awal misalnya di daerah misalnya di puskesmas gitu atau di sekolah. Nah, terus tulis aja misalkan latar pertama di sekolah gitu. Terus setelah itu muncul apa namanya? Orang sedang berdialog atau apalah seperti itu ya kira-kira. Nah, itu bisa di list visualnya seperti apa aja. Nah, nanti eh, dan itu nggak harus yang detail banget ya teman-teman ya. Yang penting pertama tadi gambaran alur ceritanya itu jelas gitu. Nggak terlalu detail nggak apa-apa karena ini baru konsep seperti itu teman-teman. Begitu Kak Awal? Oke, Kak Intan, terima kasih atas penjelasannya. Karena memang storyboard ini yang paling membedakan ya lomba berdata APBD ini dengan lomba-lomba lainnya. Mungkin adik-adik di sini juga baru mengenal apa sih itu storyboard, pembuatan video itu di lomba berdata APBD ini. Nah, tadi di awal sesi kami sudah menyampaikan link terkait pertanyaan-pertanyaan kepada para expert dan juga panitia yang ada di sini. Namun sebelum itu kami berikan kesempatan kepada 3 penanya yang ada di Zoom meeting ini terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Boleh teman-teman panitia untuk mengecek yang melakukan raise hand untuk bertanya ada. Kami beri kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Apakah ada? Oke, ada ini satu. Dari Dwi Kurnia Ervalkon. Adik Dwi Kurnia boleh on cam terlebih dahulu kalau bisa. Oke, ini kita sudah dapat ya 3 yang raise hand. Ada Dwi Kurnia, Sofi, dan juga Arya. Dwi Kurnia bisa unmute atau on cam? Kami persilakan.
Oh, hilang akunnya. Jadi Sofi. Halo Sofi, boleh unmute? Oke. Ya, halo Kak. Ya, halo. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari mana dan dari tim apa dan dari sekolah mana? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang Kak. Nama saya Sufi Zini, salah satu anggota dari tim The Fasters dari sekolah. Dari kita Oke, boleh langsung pertanyaannya silakan Sofi. Ditujukan ke siapa atau pertanyaannya apa? Silakan. Ya, izin bertanya Kak. Misalkan nih Kak, kan storyboard itu merupakan sebuah perencanaan untuk kita membuat video nantinya kan Kak. Nah, gimana kalau misalkan di saat ketika kita eksekusi bikin video, ternyata kita muncul ide-ide baru yang mungkin menurut kita itu lebih menarik dibandingkan apa yang kita paparkan yang ada di storyboard-nya, Kak. Nah, ternyata yang kita paparkan di storyboard itu berbeda dengan apa yang nantinya kita munculkan di video yang kita kirimkan kepada panitia gitu, Kak. Jadi, apakah ketidaksesuaian antara storyboard dan video yang kita kirimkan itu akan mempengaruhi nilai nantinya, Kak? Karena kami juga sebagai anak muda pastinya nanti setelah membuat storyboard, mana tahu muncul ide-ide baru yang mungkin itu lebih menarik dari apa yang kami pikirkan di awal gitu, Kak. Oke, terima kasih Sofi. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, Kak Intan, boleh Kak? Silakan. Oke, siap. Makasih Kak Awal. Nah, terkait ini ya, storyboard, gimana nantinya kalau storyboardnya itu yang disubmit gitu ya, sama nantinya kalau misalkan lolos, terus ini ya, apa namanya, ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya begini kan, teman-teman bikin konsep ini kan memang sudah direncanakan untuk nantinya tayang sebagai video. Itu kan termasuk perencanaan. Jadi, kalau perencanaan di sini nantinya melenceng, tentu saja itu akan mengurangi penilaian ya, teman-teman ya. Karena ini kan gini, jadi kalau menurut kami, misalnya teman-teman masih agak ragu nih terkait konsepnya, bikin aja konsepnya gambaran besar aja gitu. Nggak usah terlalu yang detail banget, yang bisa memungkinkan itu nantinya bisa disisip-sisipkan seperti itu. Jadi kalau pada intinya sih terkait kalau nantinya apa namanya berubah benar-benar berubah itu tetap akan mengurangi penilaian teman-teman karena yang diupload nantinya di tahap ini itu kan sudah direncanakan untuk nanti gitu. Jadi ini terkait konsistensi aja sih teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih ya. Cukup jelas ya, Sofi ya, jawaban dari Kak Intan. Jadi ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman lain juga. Berikutnya, Arya Dravidia dari SMA. Silakan perkenalkan diri. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya dari tim Dravidia SMA Negeri 1 Surakarta. Boleh, silakan pertanyaannya. Ya, mungkin saya akan bertanya tentang topik yang masih terkait dengan storyboard. Ini mungkin ada tips juga trik gimana sih caranya kebanyakan itu untuk mengaplikasikan animasi supaya bisa menjadi storyboard yang menarik dan juga dari animasi dari foto ke video supaya bisa alur citranya itu bisa jelas dan juga bisa menggait audiens itu supaya bisa tertarik dan mudah dipahami itu mungkin dari kakak panitia bisa memberitahu caranya. Terima kasih. Baik, Oke, terima langsung kasih. saya jawab aja ya, Kak. Silakan, Kak Intan. Oke. Nah, jadi salah satu tips dan triknya ya, teman-teman ya. Teman-teman bikin aja dulu kerangka ceritanya nanti seperti apa gitu kan. Nah, kalau bentuknya animasi kan nanti mungkin akan jadi
banyak scene gitu kan. Nah itu nggak usah semuanya teman-teman bikin tuh di storyboard gitu, karena akan makan waktu juga nih. Kasihan ya teman-teman juga udah bikin abstrak, ngolah data gitu kan. Dan untuk storyboard ini kan nilainya juga 25% ya, maksudnya itu dari proporsi yang dua lainnya itu agak lebih kecil gitu kan. Jadi yang penting yang dilihat di sini adalah jalan ceritanya seperti apa gitu teman-teman. Untuk nanti visualnya nanti akan seperti apa, itu teman-teman boleh deskripsiin aja, misalnya nggak bisa digambarin melalui gambar gitu ya, misalnya ya, teman-teman deskripsiin aja tuh, misalnya bikin eh, pada suatu hari di mana di pedesaan misalnya nih kayak gitu. Jadi bisa bentuk deskripsi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya perlu beberapa tambahan gambar biar agak lebih apa namanya tergambarkan itu juga bisa juga gitu. Yang penting adalah alur ceritanya itu bisa jelas nih teman-teman. Seperti itu kira-kira. Apakah menjawab? Bagaimana Arya? Sudah cukup jelas? Mungkin ada saran atau rekomendasi aplikasi supaya bisa mengolah animasi itu dengan gampang dan juga mudah dimengerti oleh kebanyakan orang itu ada nggak ya, Kak? Maksudnya lebih ke toolsnya atau seperti Iya, apa nih? lebih ke tools. Oh, lebih tools. Sebenarnya banyak ya, teman-teman bisa gunain Canva. Terus kalau mau PowerPoint juga bisa sebenarnya gitu kan. Tapi memang kalau secara animasinya kan masih kurang ya. Itu yang biasa sering digunakan sih Canva. Jadi saya sebut merek aja ya nggak apa ya. Terus kalau teman-teman pengen agak yang lebih up level gitu bisa pakai Adobe Premiere atau After Effects gitu. Tapi paling nggak level standar itu yang bisa digunakan banyak orang dan animasinya menurut saya pribadi ya cukup baik gitu itu bisa pakai Canva nih teman-teman gitu. Oh itu untuk ininya untuk apa namanya nanti untuk videonya. Nah kalau untuk storyboardnya teman-teman cukup membuat tadi perencanaannya aja jadi narasi gitu kan kita bikin narasinya lalu di narasi itu teman-teman pilih-pilih aja nih kira-kira oh scene-nya mau di sekolah gitu misalnya atau misalnya mau bikin bentuk podcast berarti misalnya di scene pertama nih ada seorang presenter bla 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 gitu kan eh apa namanya berbicara dengan siapa misalnya nah itu tuh dijabarin aja nggak masalah gitu jadi eh nggak harus terpaku nanti bakal video videonya nanti akan seperti apa gitu nggak usah terlalu detail gitu jadi hanya gambaran umum. Oke, kami harap cukup jelas ya terkait pertanyaannya dari Aryan dari SMA 1 Surakarta. Mungkin satu lagi, jangan khawatir nanti kita akan buka. Ada Keisha dari Seman 910 Jakarta. Boleh di-unmute? Ini karena tangannya beda sendiri nih warnanya. Ini suaranya kedengeran nggak? Sudah terdengar. Keisha, silakan. Halo semua, halo kakak-kakak. Aku izin bertanya terkait data yang bisa kita ambil itu kita boleh lihat jurnal yang udah ada sebagai referensi atau enggak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kak Noval bisa menjawab, Kak? Jadi boleh nggak kita menggunakan jurnal yang sudah ada ya, yang sudah publish gitu. Silakan Kak Noval. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya menurut saya sih boleh-boleh aja, cuman kan menjadi apa ya? Berarti data yang dipakai sudah terolah, terus mau dianalisis lagi atau gimana? Cuman kan kalau bisa sih pakai data yang mungkin lebih orisinil untuk dianalisis supaya lebih apa ya, lebih ada nilai tambahnya untuk dipakai. Memang rencananya pakai jurnal apa ya? Udah ada gambaran kan, Mbak Kezia? Ya, kemarin tuh kita sempat dapat jurnal dari Uniflyen, mirip sih temanya.
Nah, kita tuh mau ambil itu sebagai referensi. Cuma kita bingung itu tuh dibolehin atau enggak gitu Kak. Sama jurnal lain eh, beda tema, tapi itu kita mau jadiin referensi penulisan abstraknya begitu. Jadi selain referensi data, kita juga mau ambil referensi penulisan abstrak karena jujur kami belum pernah membuat abstrak. Jadi begitu. Oke, bagaimana Kak Nova? Jadi untuk referensi ya, abstraknya itu sendiri. Kalau boleh tahu nanti sejauh mana jurnal yang ingin disadur itu dimasukkan ke dalam abstraknya, Keisha? Apakah kalau di dalam presentase gitu, kira-kira berapa persen gitu? Itu kita belum tahu Kak, karena kami kan juga belum tahu itu boleh atau enggak. Makanya Oh, ya. kita belum tahu mau ambil seberapa persen. Oke, Oke. silakan Kak Nova. Mungkin boleh menggunakan data dari jurnal yang mungkin dianggap kredibel. Apa yang kredibel ya pasti yang dipakai. Cuman mungkin tidak sama persis ya, karena kan apa ya, data di jurnal kan biasanya juga tidak sedetail apa namanya yang biasanya dibuat untuk jurnal itu. Di jurnal itu kan biasanya data yang mereka olah itu kan lebih luas lagi dibandingkan apa yang ditulis dalam jurnal itu. Jadi kalau bisa sih tetap menggunakan data tambahan lain untuk sebagai referensi, karena jurnal yang mungkin Mbak Giza baca nanti itu sudah apa ya, sudah menjadi intinya aja. Jadi enggak untuk mengambil analisis mungkin akan jadi kurang detail atau kurang dalam, dan jadi mungkin bisa menjadi lebih dalam lagi kalau menggunakan data yang lebih luas lagi dari apa namanya sumber-sumber yang apa namanya seperti di APBD atau mungkin data BPS yang cakupannya lebih luas. Kira-kira gitu Mbak Giza. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada Sudah Kak, cukup? banyak. Oke, terima Oke. kasih ya Keisha. Mungkin ini kami mencoba menjawab dulu pertanyaan yang ada di Google Sheet yang sudah adik-adik kirimkan. Yang pertama, bagaimana aturan cara mengelola dataset APBD dalam Excel? Apakah dengan pivot table atau yang lain? Lalu apakah ada batasan tahun minimal penggunaan dataset APBD? Jadi untuk aturan cara mengelola dataset tersebut itu kami bebaskan. Adik-adik dapat menggunakan baik pivot table ataupun kemampuan Excel adik-adik yang lain. Itu kami bebaskan. Lalu yang kedua itu apakah ada batasan tahun? Itu juga sama. Itu tahun tidak ada batasannya adik-adik. Dan pertanyaan apakah dataset APBD itu sudah terupdate? Karena kami mencari di kabupaten kami terupdate-nya di tahun 2017. Jadi di kalau di form itu tidak ada, itu adik-adik bisa cek di website DJPK. Seperti itu. Jadi untuk datanya sendiri itu ada seperti itu. Namun seperti yang ada di Juknis, kami membebaskan adik-adik untuk mendapatkan referensi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti data di BPS ataupun data-data yang ada di instansi adik-adik masing-masing, instansi di daerah adik-adik masing-masing, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah boleh menggunakan bahasa gaul? Ini bahasa gaulnya sejauh mana, tapi kami bebaskan adik-adik untuk berkreasi sekreatif mungkin, asalkan masih dalam batas wajar ataupun masih sopan ya, tergolong sopan seperti itu. Lalu apakah boleh menggunakan istilah film seperti shoot, flashing, dan lain-lain? Itu juga kami bebaskan. Dan apakah jargon bersifat wajib? Itu jargon sifatnya opsional adik-adik. Jadi bisa adik-adik tambahkan ataupun tidak. Seperti itu.
Oke, kita buka lagi 3 pertanyaan ya untuk di sesi ini. Rama Goodwill Team, boleh open cam atau open mic mungkin? Oke, kalau tidak ada, mungkin yang sudah raise hand boleh open cam terlebih dahulu. Oke, Rama sudah terjawab ya, terima kasih. Syahrafi, halo Syahrafi, boleh unmute? Dari Man Insan Cendekia Gorontalo. Syahrafi, boleh pertanyaannya langsung? Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak, saya mau izin nanya, nanti kan di pembuatan storyboardnya itu, nah nanti kan itu kami niatnya dari kami itu akan membuat video sendiri, gitu Kak, mengenai apa yang akan kami jelaskan nantinya. Nah, apakah videonya itu, kualitas videonya ini mempengaruhi penilaian dari tim panitia nggak Kak? Itu aja, dari kualitas videonya. Kualitas video. Ini kualitas hasil dari videonya ya? Ya. Oke, mungkin Kak Intan boleh menjawab, tapi sebelumnya, jadi untuk seleksi tahap 2 ini sebenarnya tidak sampai di pembuatan video adik-adik. Jadi cukup storyboard saja terlebih dahulu. Jadi kalau kami sendiri menyarankan untuk adik-adik fokus kepada penceritaan dan juga fokus kepada analisis datanya. Karena di setiap tahapan, Lomba Berdata APBD ini memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda seperti itu. Kalau di tahap ini kita penilaiannya ada di pada abstrak dan juga termasuk storyboard dan kekuatan dalam analisis data di dalamnya. Mungkin bisa ditambahkan Kak Intan? Ya, baik. Terima kasih Kak Awal. Betul yang dikatakan Kak Awal ya. Jadi untuk seleksi yang tahap 2 ini lebih difokuskan ke storyboardnya gitu. Jadi yang dilihat adalah jalan cerita storyboardnya itu seperti apa, yang dituangkan di storyboard seperti apa, selain yang tadi analisis data dan juga ini ya yang abstraknya itu ya. Jadi kalau terkait kualitas nanti di tahap selanjutnya gitu. Seperti itu sih. Oke, semoga menjawab ya Syarafi. Selanjutnya baik. Ini dari Man Insan Cendikia juga. Banyak ternyata Man Insan Cendikia yang berhasil lolos ya. Boleh, silakan baik pertanyaannya. Jadi gini Kak, kan kami ada mau buat MV kayak cuman 3 atau 5 detik, yang dimana scene-nya tuh misalnya kayak kolase foto, tapi nggak ada deskripsi datanya. Nah itu boleh nggak kalau misalnya ncantumin MV di scene-nya itu, tapi nggak ada deskripsi datanya? Kayak misalnya itu sebagai apa namanya, transisinya gitu Kak. Oh, transisi. Silakan Kak Intan. Ini maksudnya yang ingin disampaikan apa ya, maksudnya terkait apanya? Boleh agak Pertanyaannya, boleh nggak kalau misalnya di dalam scene-nya yang kami masukin itu nggak ada deskripsi datanya? Itu di video yang yang nantinya akan dibuat gitu atau seperti apa? Iya, misalnya ada satu scene, nah itu kami deskripsinya misalnya dalam berupa grid foto di MV-nya gitu, cuman nggak ada deskripsi datanya, kayak cuman itu hanya di salah satu scene aja atau bagaimana gitu? Iya, di salah satu scene aja. Nggak apa-apa, asalkan di scene yang lain nanti ada penjelasan dari tadi insight analisis yang teman-teman lakuin itu gitu. Jadi nggak harus semuanya apa namanya ada data-datanya gitu ya. Misalnya tadi kan teman-teman gini, gampangnya teman-teman kayak bikin kronologi ceritanya seperti apa gitu kan, nanti teman-teman bikin misalnya tadi openingnya mau seperti apa nih, apa misalkan jalan di depan sekolah gitu kan, misalnya shoot apa sekolahnya gitu, terus nanti mulai nih jelasin dana pendidikan bla 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 seperti itu. Nah, nanti baru di tengah-tengah atau di mana itu muncul data-data yang teman-teman bikin gitu. Seperti itu kira-kira. Apakah menjawab?
Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya. Lalu selanjutnya dari Fatan Kami Bisa SMA Al Kausar, boleh di open cap atau unmute, silakan. Iya Kak, selamat siang. Jadi kita Sebentar, dari Kami Bisa dulu ya Dek. Nanti setelah ini nanti kakak persilakan, boleh? Dari Kami Bisa, kalau tidak ada baru tadi yang SPH ya. Ada? Boleh di unmute? Oh, nggak bisa open mic. Oke, sambil Halo, Kak. menunggu boleh. Halo? Ya, sudah Kak. Ini sudah terdengar. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Fatan dari SMA Al-Kausar Bantar Lampung. Izin bertanya Kak, jadi saya kan mau mengambil tema soal stunting di Provinsi Lampung. Tetapi kami ada sedikit masalah kesulitan, yaitu di kelengkapan data Kak, karena kami tidak berhasil mendapatkan data-data yang spesifik soal anggaran stunting Kak, kayak realisasinya sama alokasinya secara spesifik. Karena kan di database yang dari DJPK itu cuma ada belanja terkait kesehatan ya kayak nggak ada yang spesifik mengenai stunting. Nah, pas kami juga minta ke Dinkesnya, Dinkes pun nggak kasih respon yang baik gitu buat ngasih realisasi anggaran. Kira-kira solusinya gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Dari stunting. Mungkin Kak Manda atau Kak Nova bisa menjawab? Iya. Atau Kak Lutfan? Atau silakan Mas Noval. Ya mungkin kalau di DJPK sendiri kan hanya bisa menyediakan fungsi belanja berdasarkan fungsi kesehatan ya. Kalau saran saya sih menggunakan data yang ada saja karena kalau bisa dimaksimalkan dengan data yang ada, terus menggunakan data-data yang mendukung seperti data-data stunting yang ada di BPS. Ya memang dari kami juga belum bisa menyediakan data yang sangat spesifik untuk setiap kabupaten kota ya terutama. Mungkin bisa menambahkan Mas Lutfan atau Mbak Manda. Silakan, atau Mas Udin mungkin, Mas Arifuddin atau Mas Lutfan silakan. Ini terkait stunting. Oh iya. Iya, ini suaranya feedback. Sorry, menambahkan sedikit, kalau untuk anggaran-anggaran yang detail seperti itu memang kalau yang tahun lalu itu peserta banyak yang mencari data primer ya, dengan akses ke Pemda atau dinas-dinas di Pemdanya. Ya memang challenge-nya di situ sih Pak Fatan ya. Kalau tadi salah satu saran yang memang bisa ditempuh yang disarankan oleh Mas Naufal gitu ya, ya sudah diproksi saja dari belanja kesehatan. Kan kalau secara analisis misalkan statistik atau regresi bisa aja kita cari apakah belanja kesehatan di suatu daerah itu memang korelasinya itu bagus gitu ya dengan penurunan stunting gitu ya. Itu pun ya sudah mencukupi kalau untuk ukuran teman-teman yang memang masih di level anak SMA sampai ke analisis seperti itu sudah sangat-sangat bagus. Tapi kalau misalkan mau gitu ya sebenarnya ini mungkin informasi juga gitu ya di DJPK ada kanal PPID ya. Ya, itu bukan hanya DJPK sih, pemerintahan itu ada kanal PPID. Mungkin Mas Fatan dan tim bisa juga cari gitu ya melalui channel saluran PPID tersebut. Memang yang perlu dijadikan perhatian adalah penyampaian atau permohonan data melalui PPID itu butuh waktu gitu ya. Ada tenggat waktunya gitu ya. Tidak bisa juga misalkan Mas Fatan minta ke panitia langsung kami sediakan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Tetapi melalui PPID itu memungkinkan, tetapi perlu jadi concern gitu ya. Tidak serta-merta 1-2 hari langsung bisa didapatkan. Nah, nanti mungkin perlu diukur juga apakah sampai deadline penyampaian tanggal 1 Mei ya, kalau nggak salah, apakah memenuhi gitu ya untuk bisa mendapatkan. Itu aja sih mungkin Mas Naufal. Jadi perlu di-manage aja gitu ya, di-manage aja. Kami juga tidak
tidak apa ya istilahnya tidak terlalu, kami juga sudah memanage ekspektasi dari panitia gitu ya. Tentunya kalau memang kebutuhannya mau menganalisis stunting, belanja yang terdekat dengan stunting, oh fungsi kesehatan, it's okay gitu ya. Kalau kayak tadi, oh mau menganalisis tentang pendidikan, itu kan indikatornya banyak ya, sudah didekatkan dengan belanja pendidikan, itu pun sudah sangat-sangat. Mungkin itu jawaban dari kami. Oke, terima kasih Mas Arifudin dan juga Mas Noval. Semoga bisa menjawab ya, Fatan ya. Jadi DJPK atau Kementerian Keuangan sendiri punya ruang atau punya platform yang bernama PPID untuk mengakses data-data di Kementerian Keuangan. PPID itu apa? Silakan di googling sendiri ya. Selanjutnya tadi yang sudah sempat, ini karena keterbatasan waktu, kami batasi 2 pertanyaan lagi ya adik-adik dari channel SPH Jaya tadi yang sudah sempat open mic. Boleh? Channel SPH Jaya. Selamat siang, Kak. Jadi Iya, kita silakan. mau tanya. Jadi untuk di saat analisis datanya itu kira-kira seberapa jauh ya kita harus analisisnya? Sama kita juga mengalami kendala di mana kita punya data untuk Sumsel ini tuh juga agak susah dicari. Jadi kami niatnya itu mau datang ke dinas sama mengatasnamakan lomba ini untuk dapetin data lebih. Apakah itu boleh? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau untuk meminta data itu kami perbolehkan sebenarnya adik-adik. Jadi silakan seperti yang tadi disampaikan di juknisnya pun ada. Jadi tidak hanya data yang ada di JPK, adik-adik bisa juga mendapatkan data dari instansi yang terkait di daerah masing-masing seperti itu. Mungkin ada tambahan penjelasan dari teman-teman, Mbak Manda mungkin, atau Mas Noval atau Mas Arifudin lagi. Jadi pertanyaannya sejauh mana analisis data ya? Sejauh mana analisis datanya? Izin ke awal. Silakan Kak Manda. Untuk kejauhan analisisnya itu mungkin tadi bergantung sama data yang diperoleh sama adik-adik ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Arif juga tadi, sebenarnya dari kita sejauh dengan sudah dianalisis hubungan antara penggunaan anggaran dan keterkaitannya dengan bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan itu juga sudah cukup gitu. Jadi kalau memang ada keterbatasan dalam data dan belum dapat sejauh analisisnya belum dapat sejauh sampai ke dampaknya gitu, itu tidak menjadi kendala gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kalau bisa ya adik-adik dimaksimalkan lagi gitu. Karena kan memang ini kondisinya kita lomba ya. Jadi nanti kesiapan adik-adik kan berbeda-beda nih. Jadi nanti yang mana yang paling siap. Jadi adik-adik juga nggak tahu kan yang teman-teman yang lain tuh sejauh mana siapnya gitu. Jadi semaksimal adik-adik bisa aja gitu. Itu ke awal dari saya. Terima Boleh kasih nambahin ya. sedikit? Ya silakan Kak Lufan. Novel. Jadi untuk analisis data tadi benar seperti yang disampaikan Kak Manda, semaksimal mungkin teman-teman bisa menganalisis dari data yang diperoleh. Data itu jangan dijadikan alasan atau reason buat hambatan dalam menganalisis. Selain itu, data yang mau dipakai itu tidak terbatas pada daerah teman-teman semua. Jadi misalkan yang di Lampung mau ngambil data di Lampung, yang di Sumsel mau ngambil di Sumsel, itu silakan ngambil data dari daerah lain. Mungkin ada daerah yang lebih lebih mudah mendapatkan datanya dan datanya terlihat menarik untuk dianalisis atau dibuat abstraknya, silakan dipakai. Jadi gunakan data yang memudahkan teman-teman dalam membuat analisis sehingga hasilnya pun jadi lebih maksimal dan bisa menggambarkan bagaimana teman-teman membuat suatu analisis, membuat suatu tulisan dan bisa memberikan insight yang baru atau insight yang menarik lah buat kami nanti di sini dalam memberikan penilaian. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Kak Noval atas penjelasannya. Semoga terjawab ya adik-adik dari SPH Jaya. Ini daerah mana ya? Dari daerah Sumsel tadi ya? Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Mungkin dari Rizka_Gacor Tim. Silakan, boleh di-unmute terlebih dahulu.
Masih belum terdengar adik-adik suaranya? Mohon maaf, suaranya masih tidak terdengar. Mungkin boleh di-mute, unmute terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ini kita beri kesempatan ke yang lain ya. Nanti mungkin pertanyaannya bisa di form atau di teks. Selanjutnya Adelia Avenghurst. Silakan Adelia. Permisi Kak, sebelumnya izin bertanya. Untuk semisal di dalam daerah kami itu untuk perkembangannya itu sudah bagus. Jadi kalau misal membahas isu di daerah kami itu apa ya Kak, istilahnya sudah baik sekali kondisinya. Jadi kalau misal kita hanya membuat kayak isu di Indonesia, masalah ini adalah masalah yang masih dialami oleh masyarakat Indonesia. Jadi kayak kita nggak secara spesifik ke daerah yang kami jadikan patokan itu tidak apa-apa. Jadi mau menganalisis data di seluruh Indonesia, seperti itu. Bukan nggak kayak di daerah kami kan tadi seperti yang disampaikan di latar belakang itu kan ada isu, maksudnya kayak isu misalnya rendahnya bla 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 gitu kan Kak. Nah, misal di daerah kami itu kondisinya sudah baik, jadi kami tidak menggunakan isu, jadi lebih ke arah kayak isu dari skala nasional. Jadi kayak misal rendahnya tapi nggak dalam daerah kami, jadi kayak lebih ke arah masalah nasional gitu Kak. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab kakak-kakak, Mas Noval atau Mbak Manda, silakan. Tadi boleh apa? Diulangi isunya tadi kira-kira apa? Jadi kalau saya bisa recap, isunya itu tidak dari daerah Surabaya saja ya, atau Jawa Timur saja, tapi dibandingkan atau dianalisis dari berdasarkan skala nasional ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah diperbolehkan, Kak? Berarti ini lebih komprehensif seperti itu. Silakan Kak Noval. Kalau menurut aku ya, nanti mungkin panitia yang lain, Mbak Manda atau yang lain bisa nambahin. Kalau menurut saya, untuk membuat abstrak ini kan memang harus diawali dari latar belakang. Latar belakang itu muncul karena ada permasalahan. Selama teman-teman menemukan ada isu yang mau diangkat, itu dipersilahkan aja. Jadi isu itu kan awal dari sebuah tulisannya nanti. Selama ada isu yang bisa diangkat, boleh dulu aja. Dan datanya tersedia untuk bisa dianalisis, silakan diangkat aja. Jadi nggak harus spesifik ke lokus tertentu juga sih. Kira-kira gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari panitia yang lain. Izin menambahkan Kak Alwan. Dari Kak Manda, silakan. Tadi udah dijelaskan juga sebelumnya kalau untuk latar belakangnya mungkin bisa dari isu nasional. Kayak tadi contohnya itu terkait dengan program pemerintah yang percepatan penerimaan stunting. Nah, tapi mengingatkan kembali nih untuk adik Adelia, kita kan lomba bedah data APBD ya, Dik. Nah, secara nasional itu apakah tetap menggunakan data APBD apa enggak gitu. Nah, kalau secara nasional yang dimaksud itu nanti adik membandingkan data APBD antar Pemda misalnya. Nah, itu diperbolehkan, tapi tetap menggunakan data APBD gitu. Jangan jadinya misalnya karena nasional Adelia menggunakan APBN gitu, nggak boleh. Gitu tambahan dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, semoga terjawab ya Adelia. Baik, kami rasa pasti adik-adik di sini masih sekali banyak pertanyaan-pertanyaan ya, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga kesempatan yang ada hanya terbatas sampai dengan saat ini. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, itu bisa adik-adik sampaikan di grup
WhatsApp yang sudah kami fasilitasi. Dan untuk recording acara kegiatan pada hari ini nanti akan kami sampaikan juga berikut dengan materi-materinya. Dan kami sarankan jangan lupa untuk membaca secara detail juknis yang sudah diberikan oleh panitia. Dan jangan lupa dilihat kembali timeline terkait lomba berdata APBD ini. Kalau boleh satu tips dari kakak sendiri adalah jangan lupa untuk menjadi yang paling mudah diingat oleh para dewan juri. Memorable seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah abstrak ini di tahap 2, kalau bisa baik abstrak maupun storyboard kalian itu adalah storyboard yang mudah diingat oleh para dewan juri. Karena di sini sudah 285, otomatis akan banyak sekali data-data ataupun abstrak-abstrak yang disubmit oleh teman-teman sekalian. Jadi jadilah yang paling mudah diingat oleh dewan juri. Seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan adik-adik bisa bertanya di grup yang sudah kami sediakan supaya bisa menjadi diskusi kita bersama. Dan kami tidak menyarankan adik-adik untuk melakukan WhatsApp pribadi atau japri ke teman-teman panitia. Kami sangat tidak menyarankan seperti itu karena kemungkinan selain pertanyaannya tidak terjawab, jadi adik-adik juga bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu malah menjadi tidak terbaca oleh panitia, seperti itu. Baiklah, dengan demikian kurang lebih selama hampir 2 jam kita di sini menemani adik-adik di sharing session Lomba Bedah Data APBD 2024. Kami segenap panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan semangat kepada adik-adik dalam mempersiapkan lomba tahap 2. Ingat timeline-nya, ingat batas waktu penyampaian abstraknya, dan semoga kita semua bisa lolos, adik-adik sekalian bisa lolos sampai dengan tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Good luck ya.